Amin. Menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sungguh Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Kita akan pujian itu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan bila kebaktian ini, segala yang tidak baik kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau terus menguasai supaya kami dapat beribadah dengan Engkau dan dapat memuji kemuliaan. Tuhan, kami datang dan tidak sempat datang serahkan dalam tangan-Mu, baik sakit dan kelemahan Tuhan harus melewati mereka supaya mereka dapat bersama-sama dengan kami di minggu-minggu ke depan. Dengan ini Tuhan, kami menjadikan kebaktian ini dalam tangan-Mu. Kami dapat beribadah dengan para mati
Kami menyerahkan dan kami buka bagian dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Memuji Tuhan. Haleluya. Mari pujian rayakan Yesus, rayakan. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Marilah rayakan, oh yes, yes, marilah rayakan, oh yes, yes, marilah rayakan, oh yes, yes, kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan pujian sekali lagi. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia terbangkit, dia terbangkit, dan hidup selamanya, selamanya. Dia terbangkit, dia terbangkit. Marilah rayakan, oh yes, yes, marilah rayakan, oh yes, yes, marilah rayakan, oh yes, yes, kebangkitan Tuhan Yesus. Sebutkan nama Yesus, nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, nyalakan tipu dayanya, dengan kuasa namanya, nama Yesus. Nama
hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita akan puja sekali. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Korintus 15 ayat 3 hingga ayat yang keempat. Mari kita melihat sama-sama. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 hingga ayat yang keempat. Kebangkitan Yesus. Tajuknya kebangkitan Yesus dalam ayat yang ketiga. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, saya cepatkah? Cakap. Oke. Yang sangat penting telah disampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat keempat, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah sebabnya apa yang dikatakan di firman Tuhan ini, yaitu tema kita pada pagi ini, yaitu kebangkitan Yesus mengubah kehidupan.
Bagaimana kebangkitan Yesus itu mengubah kehidupan kita? Karena di dalam kitab suci ini, dalam ayat yang ketiga, dia menyatakan bahwa perkara yang penting yang telah Tuhan sampaikan kepada kita bukan menurut keinginan daging, tetapi dia katakan di sini, yaitu ialah bahwa Kristus telah mati kerana dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Sudah dinyatakan di dalam kitab suci. Sebelum pun kita buat, Tuhan sudah buat bersama 12 muridnya. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, semuanya daripada kitab suci. Apa yang kita dengar pada hari ini, semuanya dari kitab suci. Dan dia katakan di dalam ayat yang keempat bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci juga kan. Nah, oleh sebab itu buktinya Yesus bangkit itu di dalam Lukas 24 ayat 1 sehingga ayat yang ke-7, yaitu kubur itu sudah menjadi kosong. Waktu si Maria ibunya dan Maria Magdalena bahkan perempuan yang lain yang mereka pergi di tempat di mana Yesus dikuburkan, mereka mendapati batu itu sudah terguling, kan? Dan mereka masuk di dalamnya, mereka melihat tubuh Yesus sudah tiada di situ, mayat Yesus sudah tiada di situ. Dan apa pikiran mereka? Apa pikiran perempuan-perempuan ini? Mereka balik dan mereka mengatakan bahwa kubur itu kosong. Lalu mereka berpikir bahwa mayat Yesus sudah dicuri bilang. Tetapi mereka Tuhan itu berkata, dia sudah bangkit dan dia berada di Emmaus, dia bilang kan, dia sudah ada di sana. Nah, dan kita lihat bukti yang Yesus bangkit itu kedua, menampakkan Yesus kepada murid-muridnya kan. Pertama dia jalan di Emmaus, dia kasih nampak orang-orang banyak di situ di Emmaus sana. Di dalam Lukas 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35 dan 36 ayat yang ke-49. Yesus pergi, waktu Yesus bangkit dia pergi ke Emmaus. Di sana dia memperlihatkan kepada orang ramai bahwa dia hidup. Dia telah bangkit. Dan kedua, dia pergi kepada semua murid-muridnya. Tetapi ada satu orang yang tidak percaya kepada dia bahwa dia sudah bangkit. Siapa namanya? Thomas kan? Thomas tidak percaya kepada Yesus sudah bangkit. Dia bilangnya, saya tidak percaya itu adalah Yesus. Dia bilangnya hantu, dia bilang. Tapi Yesus pergi ke tempat, dia pergi ke tempat Thomas, dia bilang, lihatlah, kau peganglah tangan saya dan kaki saya. Dia memperlihatkan tangannya, dia suruh cucuk, kan? Dia suruh cucuk di bekas paku itu. Nah, baru dia percaya bahwa itu adalah Yesus yang telah dibangkitkan. Kadang-kadang kita seperti demikian, kita tidak percaya Yesus itu hadir dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak percaya itu kan Yesus sudah bangkit. Kita tidak percaya bahwa Yesus sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus sudah membuktikan kebangkitannya. Kita sudah nampak bagaimana pengorbanannya, bagaimana dia sudah mati di kayu salib. Dia kasih nampak juga, bukan karena kita yang lihat, tetapi kepala asal itu dia bilang Tuhan sudah mati. Sebab dia cucuk lambungnya, pakai itu tombak, pakai itu cambuk pun dia bilang dia sudah betul-betul mati. Itulah sebabnya kita percaya bahwa Yesus benar-benar mati, bukan lakonan, tapi dia benar-benar mati. Tetapi dia benar-benar hidup, dibangkitkan supaya kita percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit untuk kita semua.
Dan bukti Yesus bangkit yaitu ketiga, kenaikannya ke surga. Kenaikannya ke surga di dalam Lukas 24 ayat 50 sehingga ayat yang ke-53. Kita lihat di dalam Lukas ini, kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 50 sehingga ayat yang ke-53. Kenaikan Yesus. Dalam ayat yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah padanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 23, mereka sentiasa berada di dalam bait Allah dalam kemuliaan Allah. Kita lihat buktinya Yesus bangkit bahwa dia naik ke surga. Dan orang-orang itu yang melihat Yesus bangkit, mereka bersukacita. Mereka bersukacita dan mereka sentiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka adalah kita yang selalu punya kerinduan untuk datang ke bait Allah. Kenapa? Karena kita bersukacita. Yesus mati bangkit untuk kita semua. Apa yang katakan aku tadi? Yesus lahir untuk saya. Dia mati untuk siapa? Untuk saya juga kan. Dan dia bangkit untuk saya dan saudara. Karena dia mau menyelamatkan kita pada hari ini. Oleh sebab itu, bukti Yesus bangkit. Keempat, yaitu para murid diubahkan. Bagaimana para muridnya diubahkan? Yaitu dalam ayat yang ke-52 dan ayat yang ke-53, mereka sendiri melihat Yesus di depan mata mereka. Dan Yesus mengubah mereka sehingga mereka sangat taat kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan di sini juga bahwa buktinya gereja berdiri. Kan dulu ada gereja kan? Zaman-zaman Cimaman ada gereja kan? Diadakan dulu hanya gereja mereka berdiri kan? Mereka paskan satu rumah, pemimpin itu mereka akan beribadah di situ. Saya pernah juga kecil-kecil ikut guna perahu kan loh, ikut kecil saya yakin sana sudah meninggal juga lah tapi coba mengenal. Sekarang ini kita lagi diubah menjadi modern sekarang. Kita lagi beribadah di sini. Tidak payah kita naik perahu. Kita jalan kaki pun boleh, kita naik kereta pun boleh kan. Nah, itulah namanya bilangnya berdiri, gerejanya sudah berdiri. Karena siapa? Karena kita yang percaya kepada Tuhan. Kita yang telah ditebus oleh Tuhan. Kita yang sudah menerima kebangkitan Tuhan. Itulah sebabnya gereja. Gereja itu kita. Gereja itu adalah kita. Ini gereja belum sejak ini untuk kita berkumpul beribadah. Tapi gereja yang sebenar adalah diri kita semua. Oleh sebab itu, ibadah kita sudah khususkan pada hari Minggu. Kita khususkan pada hari Minggu. Tidak mau dia maju, tidak mau dia mundur. Malam Minggu juga kan. Oleh sebab itu, siapa pun bekerja, hari Minggu itu adalah satu hari yang sangat penting. Walaupun kita mungkin bekerja, tapi kita ada masa untuk beribadah kan. Tidak juga pada hari Minggu hari ini sudah bisa bekerja, tidak. Tapi kita punya masa untuk bekerja, ada masa untuk beribadah.
ibadah. Oleh sebab itu, ibadah itu sudah dikhususkan pada hari Minggu. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Alkitab Perjanjian Baru telah ditulis. Kenapa Perjanjian Baru telah ditulis? Karena kita sudah hidup di dalam Perjanjian Baru. Karena Yesus sudah menggenapi firman Tuhannya di dalam Perjanjian Baru. Siapa Perjanjian Baru itu adalah kita juga. Kita hidup di dalam Perjanjian Baru. Oleh sebab itu, Tuhan bukti Yesus bangkit, yaitu Dia menandakan mukjizat terjadi dalam namanya. Kalau kamu berdoa, bukan hanya pastor sejak boleh berdoa untuk kamu. Kita semua yang diberi kuasa ini, kita juga boleh berdoa. Kita juga boleh berdoa untuk apa-apa lah acara, kita boleh berdoa. Karena apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, mukjizat terjadi di dalam namanya. Air menjadi anggur itu sebabnya mukjizat Tuhan Yesus yang membuktikan bahwa semuanya Dia boleh lakukan. Dan kita percaya bahwa semuanya Tuhan boleh buat. Kalau Tuhan boleh buat, kita yang sudah diselamatkan ini, kita juga boleh buat seperti demikian. Nah, kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi ini di dalam Roma 8 ayat 2, kita sama-sama melihat sebagai ayat terakhir kita. Di dalam Roma dalam Roma 8 ayat yang kedua. Saya minta kita bangkit berdiri dan kita akan baca sama-sama. Di dalam Roma 8 ayat yang kedua. Kalau kita sudah mendapatkannya, kita akan baca sama-sama. Sudahkah? Oke, 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita ulang sekali lagi. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita lihat, kita dimerdekakan oleh Roh yang hidup dalam kehidupan kita, dan kita bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Oleh sebab itu, marilah kita selalu memperingati tentang pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita, dan Dia bangkit untuk memberi kita kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih pada pagi ini. Ini kita baca dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 hingga yang ke-32. Sebagai dasar kita sebelum kita mengambil bacaan Tuhan pada pagi ini, kita lihat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 hingga yang ke-32. Dapat sih semua? Oke, kita lihat tentang kita dan ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, ayat yang ke-23. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia membaca-bacakan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 5. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 26. Sebab kita perhatikan ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai kedatangannya. 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak
makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, ya 28 perhatikan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. 31, kalau kita menguji diri kita sendiri bahwa hukuman tidak menimpa kita, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama di dunia ini. Jadi dasar firman Tuhan kita pada pagi ini, pertama bahwa firman Tuhan pada pagi ini adalah sebagai peringatan akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, di mana Dia telah mati, bangkit untuk kita, dan dikatakan bahwa tubuhnya diserahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, dan darahnya dicurahkan untuk menyucikan kita. Jadi pada pagi ini kita masuk dalam perjamuan Tuhan pada pagi ini, dan saya bersyukur bahwa pelayan siapa saja saya tidak akan sebut yang rela hatinya pada pagi ini. Kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau ingat perjamuan Tuhan ini adalah satu peringatan bahwa kita memberitakan akan kematian Yesus. Kita menyampaikan kabar baik keselamatan bagi orang-orang yang percaya pada Yesus Tuhan. Itu yang pertama. Dia katakan setiap kali meminum, kamu memperingati akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara pada pagi. Dan yang kedua, kita mengambil perjamuan Tuhan ini adalah orang-orang yang sudah dibaptis dan sudah menerima Tuhan Yesus pada pagi ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan pada pagi ini, kita bersama-sama berdoa. Kita mendiamkan diri kita di hadapan Tuhan dengan sejenak. Kita mohon agar Tuhan mengampuni kita. Kita mohon agar Tuhan melayakkan kita untuk mengambil perjamuan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Dengan segenap segala dosa kami, pelanggaran kami Tuhan, Bapa Sani kami datang kepada Engkau, ampuni segala dosa yang kami lakukan, melalui pemikiran kami, hati kami, bahkan perbuatan kami Tuhan yang tidak menyenangkan Engkau Tuhan. Ampuni kami pada pagi ini Bapa, supaya kami layak untuk mengambil perjamuan Tuhan ini pada pagi ini Bapa. Bapa dalam surga, Engkau ampuni kami pada saat Tuhan, karena ini adalah satu benda yang kudus bagi Engkau Bapa dalam surga. Karena itu kuduskanlah hidup kami, layakkan kami pada pagi ini. Bila kami siap untuk memberitakan kabar Injil kepada semua orang, Bapa kami siap untuk memperingati akan kebenaran Yesus dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami serahkan masa depan kami di tangan Bapa, dan kita bersyukur hanya dalam Yesus. Amin. Amin. Ya, kita masuk dalam. Dia katakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat dan memecah-mecahkannya. Dan dia berikan kepada murid-muridnya. Ya, musik boleh juga. Bapa
Marilah dan makanlah, inilah tubuhku. Mari kita. Macam kita memerintah kita dengan dan mencari berkat dan berikan kepada kita. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Sebab ini adalah darahku seperti darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa. Marilah kita. Dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa kami dalam surga, Bapa saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, di mana kami diberi kesempatan pada pagi Tuhan untuk memperingati akan kematian pada Kristus hari Tuhan, untuk menebus kami, untuk membebaskan kami dari dosa kami dan segala maut. Bahkan Engkau telah beri kami kemenangan dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Bapa, biarlah kiranya apa yang kami lakukan pada hari ini, biar kita akan kemuliaan bagi nama Tuhan, akan berganti akan ganti Tuhan bagi kami, bahwa Engkau mengasihi dan Kau menyerahkan anak yang tunggal kepada nebus kami, dan Kau berjanji yang memberikan kita Tuhan. Bapa, kami bersyukur semua ini Tuhan, karena Kau begitu baik dalam kehidupan. Bapa, apa yang kami lakukan hari ini juga Bapa, kami berserahkan hidup kami semua di dalam tangan dan kami bersyukur semua ini hanya dalam nama Yesus. Terima kasih, silakan duduk. Hanya Kau, Tuhan hidupku.
pulihkan hatiku. Ternyata Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita akan menyanyi sekali lagi, sama-sama kita bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan,